Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Sapitri dari Universitas Borneo Tarakan, program studi bimbingan dan konseling lokal A1 dengan NPM 2140606016. Di video kali ini saya akan membawakan materi dengan tema Islam dan Keindonesiaan dengan judul Toleransi dalam Islam. Adapun topik-topik yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah Islam, yang kedua itu adalah toleransi, yang ketiga itu adalah toleransi dalam Islam, keempat bentuk-bentuk toleransi dalam Islam. Yang pertama adalah Islam. Islam secara harfiah dimaknai tunduk, patuh, pasrah, keselamatan, keamanan, dan kedamaian. Jadi sebagai seorang muslim dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara harus bisa menjadi pemberi keselamatan, senantiasa menciptakan kerukunan dan memberi rasa aman kepada orang lain, atau yang disebut dengan toleransi. Selanjutnya adalah toleransi. Secara etimologi, toleransi yang berasal dari bahasa Latin yaitu tolerer, yang berarti sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi merupakan sikap saling menghormati, menghargai, menyampaikan pendapat, kepercayaan, pandangan terhadap sesama manusia yang pada dasarnya bertentangan dengan diri sendiri. Secara bahasa, toleransi juga bisa dimaknai sebagai suatu kemampuan seseorang dalam bersabar serta menahan diri terhadap berbagai hal yang tidak sejalan dengannya. Dengan hadirnya rasa toleransi ini pada diri setiap individu, maka berbagai macam konflik atau perbedaan yang ada tidak akan terjadi lagi. Selanjutnya adalah toleransi dalam Islam. Dalam agama Islam ini sendiri, toleransi disebut dengan tasamuh. Tasamuh atau tasahul memiliki arti kemudahan. Secara umum, toleransi dapat diartikan sebagai sikap manusia agar saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang ada. Toleransi perlu ditimbulkan dari setiap diri individu maupun kelompok untuk menumbuhkan rasa perdamaian dalam keberagaman di sekitar lingkungannya. Dalam Islam itu sendiri, toleransi disebut dengan tasamuh. Tasamuh atau tasahul memiliki arti kemudahan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa agama Islam memberikan kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing, tanpa adanya tekanan atau tidak mengusik kepercayaan yang telah dijalani orang lain. Dalam agama Islam ini sendiri, konsep tasamuh mengandung konsep rahmatan lil alamin. Demikian di dalam Al-Quran tidak secara tegas menjelaskan tentang definisi tasamuh itu, akan tetapi di dalam kitab suci Al-Quran terdapat beberapa tema yang terkait dengan toleransi ini. Beberapa di antaranya seperti rahmah atau kasih sayang pada Al-Quran surah Al-Balaq ayat 17 atau salam dan keselamatan pada Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Toleransi antara umat beragama yang terkandung dalam Al-Quran yaitu bertanggung jawab terhadap keyakinan dan perbuatan. Kedua, ada kebebasan memilih dan menjalankan keyakinan tanpa adanya paksaan. Ketiga, ada saling menghargai dan menghormati keyakinan, berlaku adil dan berbuat baik sesama manusia. Adapun bentuk-bentuk toleransi dalam Islam. Agama Islam sangatlah menjunjung tinggi akan nilai-nilai toleransi. Dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan tentang bagaimana mengatur hubungan antara umat beragama yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap umat muslim wajib memiliki sikap toleran kepada umat agama lainnya. Adapun bentuk-bentuk toleransi yang diajarkan dalam agama Islam ialah sebagai berikut. Pertama, berbuat adil pada siapapun. Ibnu Katsir rahimullah pernah berkata mengenai hukum meremehkan atau merendahkan umat non-muslim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian, seperti halnya melakukan perbuatan baik kepada wanita serta orang-orang yang lemah di antara mereka. Oleh karena itu, hendaklah berbuat baik dan berlaku adil, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat adil, menghormati prinsip agama masing-masing. Dalam surah Al-Kafirun yang memiliki arti untukmu agamamu dan untukku agamaku, kita dapat mengambil kesimpulan jika Islam selalu mengajarkan kita untuk bertoleransi kepada setiap agama apapun.
Toleransi dalam mereaksi kesalahan. Siapapun itu tentu memiliki niat untuk menjadi orang baik, terlebih jika dirinya memiliki keimanan. Namun tidak bisa dipungkiri jika yang namanya manusia pasti tak lepas dari yang namanya kesalahan. Toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Dalam masalah perdagangan dan peradilan, Islam juga mengajar tentang sikap toleransi, terutama dalam transaksi jual dan beli. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menakar atau menimbang secara jujur agar tidak merugikan orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya, toleransi dalam utang piutang. Untuk urusan utang piutang, Islam juga memiliki ketetapan-ketetapan sendiri yang telah ditentukan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280 yang memiliki arti, dan jika orang yang berutang tersebut sedang dalam kesukaran, maka berikanlah masa tangguh hingga ia berkelapangan. Selanjutnya adalah toleransi dalam ilmu. Tidak bisa dipungkiri jika ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Orang-orang yang berilmu juga telah dijamin kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu halnya dalam hal mengabdikan ilmu atau membagikan ilmu kepada sesama manusia. 6. Ada toleransi dan harga diri. Pada dasarnya, setiap orang memiliki harga diri yang wajib dijaganya. Sayangnya, di tengah kehidupan masyarakat hari ini, masih banyak orang yang gemar menjatuhkan atau melecehkan kehormatan seseorang. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.